Ilmu hitam sendiri telah dipercaya masyarakat sejak berabad lalu. Mereka percaya penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya adalah akibat pengaruh ilmu hitam akibat santet. Ilmu hitam bisa berupa santet, sihir, teluh dan masih banyak nama lain yang populer di masyarakat. Meskipun demikian, banyak yang juga mempercayai bahwa ilmu hitam khususnya santet telah menjadi sesuatu yang punah atau bahkan hanya mitos masa lalu. Padahal, meski saat ini telah memasuki zaman modern, namun masih ada orang yang menggunakan black magic untuk melancarkan segalanya. Salah satunya seperti melancarkan cinta dengan memperdaya orang yang disukainya menggunakan ilmu hitam atau yang lebih dikenal dengan guna-guna. Namun jika tak menyukai seseorang maka akan mengirimkan hal-hal yang menyakitkan seperti santet, di mana santet dalam jangka waktu tertentu bisa membuat seseorang lumpuh, gila hingga tewas mengenaskan. Sayangnya tak ada bukti fisik yang dapat dilacak untuk orang-orang yang menggunakan jalur santet untuk menyakiti orang lain. Sebelum ilmu santet tersebut merasuk semakin dalam, ada baiknya untuk mengenali ciri-ciri umum seseorang menjadi sasaran santet. Apa sajakah ciri-cirinya? Berikut ulasan selengkapnya mengenai ciri-ciri seseorang yang diserang dengan ilmu hitam khususnya santet. 1. Hati selalu gelisah. Salah satu tanda awal seseorang menjadi sasaran penyerangan ilmu hitam santet adalah dirinya selalu merasakan perasaan gelisah tak menentu. Anehnya kegelisahan tersebut tidak ada penyebab pastinya. Namun keadaan ini benar-benar membuatnya merasa tak nyaman. Hal ini akan terus mengganggunya hingga tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk halus yang dikirimkan kepadanya. 2. Sering berpandangan kosong. Ciri selanjutnya adalah sering merasa kosong atau tiba-tiba saja melamun dengan pikiran yang kosong. Selain itu mereka akan lebih menyukai kesendirian, berdiam diri dan merasa tak nyaman jika berada di lingkungan yang ramai. Tidak hanya itu, beberapa sikap akan berubah kepada orang terdekat seperti keluarga, teman maupun pasangan. Bahkan pikirannya pun mulai mengarah ke hal-hal yang aneh, di mana ada dorongan-dorongan tertentu yang berkecenderungan menyakiti diri sendiri. Suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, cenderung pada rasa ngantuk tidak tertahan. Selain itu mereka akan lebih nyaman untuk tidur dari menyendiri daripada berada di luar dan beraktivitas. 4. Sakit kepala. Suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, cenderung pada rasa ngantuk tidak tertahan. Selain itu mereka akan lebih nyaman untuk tidur dari menyendiri daripada berada di luar dan beraktivitas. 4. Sakit kepala. Salah satu ciri umum lainnya adalah sang korban akan mulai mengeluhkan sakit fisik. Salah satu sakit fisik yang paling sering dialami adalah sakit kepala. Orang yang terkena santet biasanya pusing-pusing, mual. Selain itu para korban santet akan mulai merasakan sakit kepala tersebut pada jam tertentu seperti jam 6 sore, 9 malam, 1 malam, 3 subuh, 6 pagi dan jam 9 pagi karena waktu itulah jam kerja si tukang santet atau guna-guna. 5. Selalu mimpi menakutkan. Seperti misalnya mimpi memakan makanan yang bau darah, anyir dan sebagainya. Tak hanya itu, bahkan tak jarang akan memimpi kiamat, merasa disiksa, dikejar sesuatu, mayat, dikerumuni orang buruk, setelah itu akan merasa tidak nyaman. Sekali lagi, kamu boleh percaya ataupun tidak terkait hal-hal ini. Memang pada akhirnya ilmu-ilmu semacam ini tidak akan lepas dari diri masyarakat Indonesia. Iri, dengki, marah, akan menggelapkan mata seseorang untuk tetap melakukan tindakan jahat ini. Berikut beberapa jenis ilmu hitam santet yang masih populer yang dirangkum dari sejumlah sumber. Santet tali gaib. Santet ini sama halnya dengan ilustrasi sebuah tali. Bisa dibilang santet paling mengerikan, pasalnya santet ini korbannya terus dijaga dan dikontrol dalam kurun waktu tertentu. Biasanya akan ada semacam tali gaib yang tersambung antara korban dan pelaku.
Jika korban mulai kuat menghadapi santet, maka dukun atau pelaku akan mengisi santet lagi hingga tak ada habisnya. Santet Hodam. Jenis santet ini bekerja ketika dukun atau pelaku santet mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan kepada korban. Makhluk ini akan mengganggu korban hingga merasukinya. Banyak korban dari santet ini yang bisa mengalami gangguan mental sampai menyebabkan kematian. Teluh Pelesit Matimang. Santet ini berasal dari Kalimantan, bahkan sangat terkenal di masyarakat Dayak. Korban yang terkena santet ini harus ditolong dalam 40 hari, jika tidak ia akan mengalami kematian yang sangat cepat. Santet Susuk Konde. Santet ini sangat terkenal di tanah Jawa. Santet susuk konde akan sangat berbahaya bagi manusia jika mengenai manusia. Biasanya korban santet ini akan mengalami berbagai macam penyakit aneh-aneh yang tak masuk akal. Buhul Cacing Abin. Santet yang terkenal di Sumatera ini menguasai urat saraf manusia. Akibatnya orang bisa mengalami kelumpuhan atau mendapatkan penyakit yang aneh. Jika tak segera diselamatkan maka korban akan meninggal dunia dengan rasa sakit yang sangat maksimal. Santet Lepas. Santet jenis ini biasanya dikirimkan oleh seseorang atau dukun kepada korban seperti peluru. Santet ini masuk ke dalam tubuh dan dibiarkan begitu saja. Orang yang mengirimnya hanya mengamati dari jauh akan reaksi dari korban. Santet Susuk. Jenis santet ini biasanya menggunakan benda-benda seperti jarum, paku, lidi, atau apapun itu yang bisa membuat penerima santet ini merasa kesakitan hingga ke ubun-ubun. Biasanya media yang digunakan pun seperti boneka, foto atau benda lainnya.